Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam Warta Parlemen selama sepekan. DPR sahkan rancangan Undang-Undang Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Komisi 1 DPR belum terima surpres Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Komisi 3 DPR sebut banyak pihak yang ingin segera sahkan RKUHP. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad merespon sejumlah isu aktual. Berikut Warta Parlemen selengkapnya. DPR RI telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Pengesahan ini diambil dari keputusan tingkat 2 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. DPR RI telah menyetujui pengesahan rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023. RUU tersebut disahkan usai mendengarkan laporan hasil pembahasan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang dibacakan oleh anggota Komisi 2 DPR Gus Pardi Gaus. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pengesahan rancangan Undang-Undang Pembentukan Papua menjadi satu hal yang dinanti-nanti oleh semua pihak terutama masyarakat Papua. Sehingga dalam mekanisme pelaksanaan pemilu tahun 2024, seluruh provinsi Papua yang baru disahkan tersebut dapat mengikuti pelaksanaan pemilu sesuai mekanismenya. DPR RI dalam rapat paripurna mengesahkan rancangan undang-undang terkait dengan Papua Barat Daya, yang mana tentu saja terkait dengan Undang-Undang Papua Barat Daya ini sudah ditunggu-tunggu sehingga nantinya dalam pelaksanaan mekanisme sehingga menuju pelaksanaan pemilu tahun 2024, kemudian semua provinsi Papua yang baru disahkan ini sudah dapat mengikuti pelaksanaan pemilu secara mekanismenya. Dan kenapa kemudian hari ini atau alhamdulillah bisa disahkan menyusul 3 provinsi Papua lainnya yang sudah disahkan saat ini. Indonesia sudah memiliki 38 provinsi dengan penambahan 4 provinsi Papua yang sudah disahkan. Tentu saja ini terkait dengan pemerataan sosial ekonomi, kesejahteraan rakyat yang kami harapkan itu bisa berlangsung secara adil dan merata dari timur sampai barat, dari barat juga menuju ke timur. Ya tentu saja setelah disahkan di DPR RI ini kemudian akan dibahas secara mekanismenya oleh pemerintah. Jadi setelah ini tentu saja DPR RI akan berkirim surat kepada pemerintah yang menyatakan sudah menyelesaikan terkait dengan Undang-Undang Papua Barat Daya. Kami berharap bahwa Papua Barat Daya ini bisa mengikuti 3 provinsi Papua lain yang kemarin sudah disahkan untuk bisa mengikuti pemilu tahun 2024 yang akan datang. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana mekanismenya, tentu saja ini sekarang bolanya sudah ada di pemerintah. Jadi saya minta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan segala hal yang terkait dengan sudah disahkannya Undang-Undang Papua Barat Daya ini dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mengikuti keberadaan provinsi-provinsi yang sudah ada terlebih dahulu. Di sisi lain, Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Lambertus Jitmau mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Komisi 2 DPR serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU Pembentukan Provinsi Papua. Adanya Undang-Undang Pembentukan Papua Barat Daya juga bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan disahkannya RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang, kini provinsi di Indonesia telah berjumlah 38 provinsi. Saya sebagai Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Barat Daya, di samping kiri saya Wakil Ketua dan juga Bendahara. Kita bergandengan tangan bekerja dari tahun 2018 sampai hari ini. Waktunya Tuhan untuk masyarakat Sorong Raya. Saya secara pribadi sekaligus sebagai Ketua Tim atas nama teman 6 kepala daerah yang sebagai anggota tim, kami semuanya atas nama masyarakat Kota Sorong
Kabupaten Tamrau, Kabupaten Maebra, Kabupaten Sorong sebagai Kabupaten Induk, Kabupaten Raja Ampat, bahkan Kabupaten Sorong Selatan, dan yang terakhir Kabupaten 1001 Pulau, yaitu Pulau Raja Ampat. Kami bekerja sama dari waktu ke waktu. Hari ini mujizat Tuhan terjadi. Ada amin. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik adanya. Tuhan memberikan berkat, memberikan karunia kepada pemimpin bangsa dan negara ini. Utamanya Bapak Presiden, Ketua DPR RI dan para jajarannya. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini tidak boleh ada teriak-teriak di samping ini. Semua perbedaan, semua lain-lain buntut hari ini. Ke depan adalah kebersamaan yang kita harus bangun. Setuju? Tenang, saya mau wawancara. Saya mau menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat untuk memperjuangkan satu bayi yang lahir ini. Namanya bayi otonomi daerah Provinsi Papua Barat Daya yang berkedudukan di Kota Sorong. Tulis lengkap. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengungkapkan banyak pihak yang inginkan RKUHP segera disahkan. Hal ini menyusul dari panjangnya waktu yang dihabiskan serta banyaknya pihak yang tidak terlibat dalam proses perancangan kitab RKUHP. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengungkapkan panjangnya waktu yang dihabiskan serta banyaknya pihak yang terlibat dalam proses perancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP semakin membuat banyak pihak ingin agar RKUHP segera disahkan. Terlebih ia menilai rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP ini merupakan produk undang-undang milik semua pihak, bukan milik kalangan tertentu saja. Lebih lanjut, Bambang Pacul menyampaikan Komisi 3 DPR terlebih dahulu akan memberikan kesempatan sekali lagi untuk berbicara dengan para pihak yang memiliki kepentingan terkait RKUHP dalam RDPU, sebelum pihaknya melakukan penghalusan terakhir terkait dengan RKUHP bersama pemerintah pada tanggal 21 November 2022. RUKUHP itu nanti tanggal 21 kita penghalusan terakhir dengan pemerintah. Sebelum itu sekali lagi kita bicara dengan para pihak yang punya kepentingan namanya di RDPU kan. Saya pimpin sendiri. Siap. Ya, saya dengerin mereka apa masukan terakhirnya. Karena RKUHP ini sudah diupload di DPR, sudah dibuka semua loh ya. Silahkan dibaca Republik. Bahwa seluruh aspirasi tentu tidak bisa kita serap. Wong aspirasinya juga antar yang memberikan aspirasi juga beda. Tapi inilah harapan kita untuk mendapatkan KUHP produk anak bangsa. Tak kira harapannya begitu. Lagi-lagi itu adalah harapan. Harapan untuk kita punya ini, karena udah lama sekali ini perjalanannya panjang. Jadi kita bikin RKUHP ini sebagai dengan sistem kodifikasi lah. Kita baca yang undang-undang kan, yang sudah ada undang-undang saya kita tarik lah. Oh penghinaan di sini ini tarik lagi semua. Oh yang namanya makar di sini tarik semua kan gitu. Ini tadi yang masukan yang bagus untuk kata-kata makar di clearance. Nah itu kita memang belum clear itu. Mas kan sesungguhnya kesempatan tingkat 1 sudah selesai. Masuknya tinggal paripurna. Maka di rapat ini seluruh fraksi sudah kita wanti-wanti bahwa ini nanti diharapkan dihaluskan selesai langsung masuk paripurna. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Fraksi PKS menerima aspirasi dari Forum Koperasi Indonesia atau Forkopi di ruangannya di Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Adapun aspirasi yang dituangkan berkaitan dengan rancangan undang-undang, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Anggota Komisi 11 DPR fraksi PKS, Anis Biarwati, menerima aspirasi dari Forum Koperasi Indonesia di ruang fraksi PKS DPR RI.
Aspirasi terkait dengan rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang saat ini menjadi pembahasan di Komisi 11 DPR bersama dengan pemerintah. Forkopi bertemu dengan anggota Komisi 11 DPR Anies Biarwati untuk menyatakan sikap menolak poin-poin yang terdapat di RUU PPSK mengatur tentang otoritas dan pengawasan koperasi simpan pinjam berada di bawah OJK. Anggota Komisi 11 DPR Anies Biarwati mengatakan bahwa menerima dengan baik aspirasi dari Forkopi yang menaungi banyak koperasi di Indonesia. Menurutnya keberadaan koperasi dinilai sangat vital dikarenakan banyak melibatkan kerjasama yang menaungi ekonomi masyarakat kecil yang tidak tersentuh perbankan. Aspirasi yang diterima nantinya akan disampaikan dalam rapat panja RUU PPSK dengan pemerintah di Komisi 11 DPR. Anies mengatakan bahwa koperasi membutuhkan regulasi tersendiri dibandingkan sektor keuangan lainnya. Jadi hari ini kami didatangi oleh Forkopi ya, yang menaungi banyak sekali koperasi-koperasi di Indonesia dengan keanggotaan yang lebih dari 30 juta orang. Ya. Jadi aspirasi ini kami terima dengan baik, kami tangkap dengan dan bahkan selaras dengan apa yang menjadi perjuangan PKS, bahwa koperasi adalah sokoguru perekonomian Indonesia sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan koperasi ini punya jati diri yang harus kita betul-betul kita kuatkan sebagai sokoguru perekonomian Indonesia yang mengedepankan keadilan, mengedepankan gotong royong, kerjasama, dan menaungi ekonomi-ekonomi kecil, menaungi juga masyarakat yang memang tidak tersentuh oleh perbankan. Sehingga keberadaan koperasi ini menjadi sangat vital. Jadi kedatangan para perwakilan dari Forkopi ini betul-betul kami perhatikan dengan baik, dan aspirasi ini tentu akan kita perjuangkan di panja. Ada pertimbangan-pertimbangan kenapa koperasi itu tidak bisa diawasi oleh OJK, ya, dan kita juga mendorong sebetulnya Kemenkop UKM ini lebih fight ya untuk bisa menjadi pengayom koperasi agar koperasi ini betul-betul bisa tumbuh sesuai jati dirinya, karena koperasi berbeda dengan perbankan, berbeda dengan sektor keuangan lainnya, yang ini sebetulnya adalah jiwa bangsa Indonesia. Di sisi lain, Ketua Angkatan Muda Koperasi Indonesia, Frans Meroga, yang juga merupakan anggota dari Forkopi, mengucapkan terima kasih kepada anggota Komisi 11 DPR, Anies Biarwati, yang bersedia mendengarkan aspirasi dari Forum Koperasi Indonesia. Dirinya bersyukur fraksi PKS mendukung aspirasi dari Forkopi terkait dengan regulasi tentang otoritas dan pengawasan koperasi untuk tidak berada di bawah otoritas jasa keuangan. Forkopi, Forum Komunikasi Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan dari fraksi PKS, Ibu Dr. Anies dan juga Bapak Ustadz Hidayatullah. Ternyata kami sepemikiran, kami bersyukur didukung oleh fraksi PKS bahwa memang regulasi tentang pengawasan dan juga pengaturan koperasi itu tidak tepat berada dalam OJK. Jadi kami bukan takut diperiksa, kami tetap akan menjadi pelaku ekonomi yang akan membawa signifikan peningkatan ekonomi. Kami siap diperiksa, tapi kalau untuk OJK kami tidak setuju dan itu menyalahi daripada jati diri koperasi. Dijelaskan rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan saat ini masih menjadi pembahasan di Komisi 11 DPR bersama dengan pemerintah. Dalam RUU tersebut terdapat beberapa poin penting yang akan dibahas terkait dengan lembaga keuangan di Indonesia, yakni seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pasalnya RUU tersebut bertujuan untuk memperbaiki peraturan dan struktur ekonomi Indonesia agar menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Davariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi 1 DPR TB Hasanuddin melapor kepada Wakil Ketua DPR RI Lodwig Friedrich Paulus soal surat Presiden pengganti Panglima TNI yang belum diterima DPR RI. Dalam hal ini, TB Hasanuddin mendesak pemerintah untuk segera mengirimkan surpres nama calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.
Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin mengatakan dirinya telah melapor kepada Wakil Ketua DPR Lodwig Friedrich Paulus terkait dengan surat Presiden Panglima TNI yang hingga kini belum diterima oleh DPR RI. TB mendesak pemerintah untuk segera mengirimkan surat Presiden terkait nama calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa paling lambat pada minggu ini. TB Hasanuddin mengatakan Komisi 1 DPR harus segera melakukan fit and proper test terhadap nama calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Hal ini perlu dilakukan sebelum akhirnya nama yang direkomendasikan bisa diserahkan kembali ke Istana. Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, persetujuan DPR terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden disampaikan ke Istana paling lambat 20 hari. Namun hingga kini surat Presiden tersebut belum diterima oleh pimpinan DPR, padahal DPR akan mulai memasuki masa reses pada tanggal 16 Desember 2022 mendatang. Terkait hal ini, TB pun berharap agar surpres terkait nama calon Panglima TNI tersebut sudah bisa diterima dalam pekan ini, dikarenakan hanya tersisa 8 hari lagi sebelum uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dilakukan. Kesimpulannya, kalau mengacu ke aturan perundang-undangan, harus segera dalam minggu ini ya Presiden mengirim nama calon, dan minggu depan harus segera fit and proper test agar terpenuhi pasal 13 ya Undang-Undang TNI ya, bahwa 20 hari sebelum masa reses nama Panglima TNI baru sudah harus dikirim kembali ke Istana. Ya, undang-undangnya begitu ya. Tadi saya sudah laporkan ke pimpinan DPR, ya, ke Wakil Ketua MPR Pak Lodwig, dan langsung Sekretaris Jenderal DPR mengontak ke Sesnek, dan sekarang akan segera diproses begitu. Mudah-mudahan ya minggu ini dikirim namanya, kemudian minggu depan dibawa ke Bamus dan langsung diserahkan kepada Komisi 1 untuk fit and proper test. Ya, kita Komisi 1 ya menurut hemat saya mengacu pada aturan perundang-undangan saja. Ya, pemerintah sedang sibuk ya menghadapi G20 ya. Mungkin terlupakan atau mungkin ada ya tugas-tugas lain begitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani melaporkan untuk Sinpo TV. Pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyambut baik wacana Presiden Jokowi saat masa pensiun menikmati waktunya di kampung halaman di Solo, Jawa Tengah. Dasko juga tidak mempermasalahkan keputusan Presiden Jokowi usai menjalankan tugas hingga tahun 2024. Presiden Joko Widodo berencana akan pulang kampung usai dirinya pensiun dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad pun tak mempermasalahkan keputusan Presiden Jokowi yang ingin pulang kampung ke halamannya di Solo, Jawa Tengah, usai menjalankan tugasnya hingga 2024. Menurutnya, rencana pensiun tersebut merupakan hak pribadi Jokowi, lantaran tidak ada undang-undang yang mengatur soal kegiatan Presiden setelah pensiun. Lebih lanjut, pimpinan DPR ini juga mengapresiasi keputusan Jokowi yang sudah mempunyai rencana pensiun setelah 2024. Ya, apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi adalah rencana beliau sesudah 2024. Namun apapun itu kita serahkan kepada beliau yang akan menjalani. Sesudah 2024 itu akan bagaimana itu ya kita serahkan kepada beliau. Dan tidak ada juga batasan-batasan di dalam undang-undang misalnya yang mengatur bahwa presiden yang sudah selesai masa jabatan itu kemudian tidak boleh beraktivitas lain selain di bidang lingkungan misalnya. Nah, tetapi kita apresiasi bahwa Pak Jokowi sudah mempunyai rencana pribadi untuk setelah 2024 dan apapun itu kita serahkan kepada Pak Jokowi. Ya, kita apresiasi apa yang disampaikan Pak Jokowi, namun apapun itu kan nanti kita lihat perkembangan keadaan dan situasi setelah 2024 tentunya kan begitu. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV.
Mantan petinggi negara Indonesia terlihat akrab satu meja saat menghadiri gala dinner KTT G20 di GWK Bali. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut itu sebuah momen bersejarah. Ada momen menarik di G20 yakni saat makan malam bersama di rangkaian KTT G20 antara Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam momen tersebut, keduanya terlihat duduk satu meja bersama dengan tamu undangan lain, di antaranya Wakil Presiden ke-6 Yusuf Kalla dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Melihat kebersamaan dalam kesempatan welcome dinner G20, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun mengapresiasi dan menilai hal itu merupakan berkah dari adanya G20. Menurutnya, para pemimpin bangsa tersebut telah menunjukkan kebesaran hatinya untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar, dalam hal ini perhelatan G20 di Indonesia. Lebih lanjut, Dasko menyampaikan apa yang ditampilkan dalam makan malam di G20 itu menjadi cerminan suasana yang damai dan sejuk dalam menghadapi Pileg dan Pilpres di 2024. Nah, ini berkah G20. Jadi berkah G20 ini kita melihat bahwa pemimpin-pemimpin bangsa kita dapat duduk dalam satu meja di momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, dan tentunya ini adalah satu yang menunjukkan kebesaran jiwa, dan juga tentunya dalam acara yang besar ini kita bersyukur bahwa pemimpin-pemimpin kita ini mengutamakan kepentingan yang lebih besar daripada kemudian kepentingan yang lain-lain. Nah, ini kita patut apresiasi bahwa kemudian ada yang beranggapan bahwa kemudian duduk-duduk itu ada interpretasi lain, ya saya nggak komentar. Karena itu adalah domain masing-masing partai politik. Saya pikir saya tidak berkomentar lebih lanjut, tapi saya sangat mensyukuri bahwa para pemimpin kita itu bisa duduk satu meja. Ya, saya pikir apa yang dicerminkan atau ditampilkan di G20 itu harapan kita juga bisa menjadi suasana yang sama, yang sejuk menghadapi Pileg dan Pilpres di 2024. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Hasil Litbang Kompas, elektabilitas Prabowo semakin naik karena mendapatkan pujian dari Presiden Joko Widodo. Ketua Harian DPP Partai Gerindra menyebut Prabowo masih fokus bantu Jokowi di bidang pertahanan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menanggapi hasil survei Litbang Kompas terkait persentase pemilih tokoh-tokoh yang mendapatkan pujian dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya bahwa pujian yang diberikan kepada menterinya merupakan sebagai bentuk kepuasan dari Presiden Joko Widodo atas kinerja para menterinya di pemerintahan. Menteri Pertahanan yang juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, merupakan salah satu menteri yang selalu mendapatkan pujian dari Presiden Joko Widodo atas hasil kinerjanya. Dasko menuturkan bahwa hingga saat ini Menhan Pak Bowo masih fokus melakukan pekerjaannya untuk membantu Presiden Joko Widodo di bidang pertahanan. Ya, saya pikir memuji itu kan bukan untuk tujuannya juga supaya menang Pilpres. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Jokowi kepada menteri-menterinya, tidak hanya Pak Prabowo, itu kan ungkapan yang memang diberikan Presiden yang puas atas kinerja terhadap pembantu Presidennya. Dan bahwa itu dikait-kaitkan dengan kontestasi Pilpres. Ya, saya pikir juga pemilih kita juga sudah cerdas, dan bahwa 15% kemudian mengikuti apa yang disampaikan oleh Presiden, tapi kan selebihnya juga masih akan melihat sejauh mana juga kinerja menteri-menteri yang kemudian dipuji oleh Pak Jokowi, apakah nanti masih bisa bertambah kinerjanya atau kemudian nanti pas Pilpres malah nggak bertambah, kan begitu. Saya pikir kalau Pak Prabowo fokus untuk kerja-kerja sebagai pembantu Presiden di bidang pertahanan, saya pikir itu komitmen yang kemudian disampaikan ketika akan
melakukan rekonsiliasi dan kemudian menerima jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Demikian. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto atau Pak Bowo mengenalkan kopi Hambalang di forum internasional. Ketua Harian DPP Partai Gerindra menyebut tindakan Prabowo hal positif untuk kenalkan hasil bumi Indonesia. Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan perhatian positif dari publik setelah dirinya memperkenalkan kopi Hambalang, racikan ala Pak Bowo dalam forum internasional di Bali. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Bowo dalam acara Global Food Security Forum di Bali tersebut merupakan hal yang positif. Pak Bowo memperkenalkan kopi buatan bangsa Indonesia kepada para tamu internasional. Menurutnya, apa yang dilakukan Pak Bowo tersebut merupakan spontanitas saja dari kebiasaan Pak Bowo meminum kopi dan tidak mengandung unsur politik sedikit pun. Ya, yang pertama memang kemana-mana Pak Prabowo itu kan selalu membawa kopi khas yang dirancang atau kemudian dibikin dengan ramuan khusus asli Indonesia, itu yang dinamakan kopi Hambalang. Kenapa demikian? Karena pertama kali meraciknya itu di Hambalang. Nah, saya pikir tentunya hal ini adalah hal yang positif tentunya bagi kita memperkenalkan produk asli bangsa kita Indonesia kepada tamu-tamu internasional, dan tentunya tidak hanya kopi Hambalang, saya pikir masih banyak juga kopi-kopi lain atau produk-produk lain sejenis yang juga nanti bisa diperkenalkan kepada tamu-tamu yang dari luar negeri. Ini kan spontanitas karena ini kopi yang sehari-hari diminum. Saya pikir nggak ada tujuan-tujuan tertentu, apalagi motif-motif politik. Ini hanya spontanitas, demikian. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. 2 hakim agung terseret kasus korupsi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memberikan tanggapan saat ditemui di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, menurut Dasko setiap institusi tidak ada yang sempurna. Pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad memberikan tanggapannya terkait dengan penetapan 2 hakim agung yang terjerat kasus dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dasko menjelaskan bahwa kapasitas DPR terhadap instansi Mahkamah Agung hanya melakukan pengawasan hakim agung atau fit and proper test. Di sisi lain, Dasko meminta kepada publik untuk tidak underestimate kepada instansi Mahkamah Agung atas kasus tersebut. Justru seharusnya mendukung Mahkamah Agung yang saat ini masih terus melakukan perbaikan-perbaikan di internalnya. Ketika ditanya terkait dengan degradasi hukum di Indonesia, Dasko mengatakan bahwa setiap instansi tidak mungkin ada yang sempurna dikarenakan manusia juga bisa memiliki kesalahan. Baik Mahkamah Agung maupun Polri yang saat ini tengah fokus melakukan perbaikan internal, langkah tersebut harus diapresiasi. Saya pikir tugas DPR sudah jelas, ada termasuk bidang pengawasan. Dan di dalam bidang pengawasan itu juga termasuk pengawasan menyeluruh. Dan untuk Hakim Agung yang kebetulan di fit and proper di DPR, tentunya hal paling maksimal dari bidang pengawasan yang dilakukan oleh DPR adalah memberikan atau memutuskan mencabut rekomendasi fit and proper dari yang bersangkutan. Dan ini kita sudah lakukan, dan saya pikir juga marilah kita juga jangan berunderestimate kepada Mahkamah Agung yang juga pada saat ini juga serius memperbaiki kinerjanya, tapi kalau kemudian 1-2 orang masih ada yang tidak sesuai harapan, ya kita sama-sama dorong Mahkamah Agung untuk memperbaiki internal di dalamnya. Demikian. Ya, saya pikir di setiap institusi sama, bahwa tidak ada yang sempurna karena ini isinya kan orang, bukannya mesin. Nah, oleh karena itu baik Polri, Mahkamah Agung ini berusaha keras untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan internal, dan itu kita harus hargai dan harus kita dukung. Demikian. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Presiden Indonesia Joko Widodo serukan hentikan peperangan antar negara di dunia dalam forum presidensi G20 yang berlangsung di Bali. Terkait hal itu, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan Indonesia memiliki karakter cinta damai.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menilai pernyataan Presiden Joko Widodo di hadapan para pemimpin dunia untuk menghentikan perang patut diapresiasi karena hal tersebut menunjukkan sikap bangsa Indonesia yang cinta damai dan anti penjajahan. Di samping itu, Dasko juga menanggapi insiden jatuhnya rudal yang diduga milik Rusia yang menghantam Polandia hingga menewaskan 2 orang. Dasko pun meminta kepada publik untuk tidak berspekulasi atas terjadinya insiden tersebut, serta berharap serangan yang terjadi tak lantas menimbulkan perang besar yang dapat merugikan banyak pihak. Yang pertama, bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tentang stop perang itu tentunya adalah sikap bangsa Indonesia yang memang kita cinta damai, yang kita kemudian juga anti penjajahan. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu menurut saya adalah hal yang memang patut kita apresiasi, dan juga memang itu adalah menunjukkan sikap bangsa Indonesia yang cinta damai. Bahwa kemudian ada spekulasi tentang serangan-serangan itu, saya pikir marilah kita juga jangan berspekulasi karena kita belum tahu pasti pihak mana yang melakukan serangan, dan kita mengharapkan bahwa dengan adanya serangan tersebut jangan terpicu menjadi peperangan yang lebih besar, karena perang itu tentunya merugikan semua pihak. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Warta Parlemen kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.